Kakek, demi membuktikan bahwa minum susu ular di tahun ular bisa membuat seseorang hidup abadi. Ternyata membawa pulang seekor ular besar yang gagal berubah menjadi naga dari pegunungan. Saat kakek bersiap untuk memeluk ular besar itu dan mulai minum susunya, ular besar itu tiba-tiba berubah menjadi seorang wanita cantik. Dengan suara manusia, dia memohon kepada kakek, "Tuan tua, jika hari ini Anda melepaskan saya, maka di masa depan, saat cucu Anda lahir, saya pasti akan memberikan berkah besar. Menjamin bahwa dia akan kaya raya sepanjang hidupnya." Mendengar itu, kakek langsung teringat pada saya yang saat itu belum lahir. Maka dia pun melepaskan ular besar itu kembali ke hutan pegunungan. Awalnya, keluarga kami mengira, ini hanyalah cerita yang dibuat oleh kakek. Sampai hari ketika ibuku melahirkanku, cuaca yang awalnya cerah tiba-tiba berubah menjadi badai besar. Saat malam tiba, air sungai di luar desa sudah naik hingga ke depan rumah kami. Penduduk desa lainnya sudah lebih dulu mengungsi ke dataran tinggi. Hanya keluarga kami yang terjebak di rumah karena ibuku mengalami kesulitan melahirkan. Anggota keluarga yang lain panik dan hanya bisa mondar-mandir dengan cemas. Bidan desa bahkan meminta ayahku untuk memilih menyelamatkan ibu atau anak. Namun, mendengar itu, kakek hanya diam dengan wajah tanpa ekspresi, menatap langit lekat-lekat, seolah sedang menantikan sesuatu. Tiba-tiba, kilat menyambar menerangi kegelapan. Tak lama setelah itu, suara petir menggelegar. Begitu suara petir menghilang, tangisan pertamaku pun terdengar dari dalam rumah. Namun, sebelum keluarga sempat merasa lega, pintu halaman rumah kami tiba-tiba terbuka dengan suara keras. Sebuah peti mati hitam pekat terbawa arus air masuk ke dalam halaman. Peti itu diam membisu, terbaring begitu saja di tengah halaman. Sejak zaman dahulu, ada pepatah yang mengatakan, kucing datang membawa kemiskinan, anjing datang membawa keberuntungan. Jika peti mati masuk ke rumah, 3 generasi akan musnah. Itulah sebabnya, para penjual peti mati hanya mengantarkannya sampai depan pintu rumah pelanggan. Tidak pernah sampai masuk ke dalam. Namun, peti mati di halaman rumah kami bukan hanya masuk ke dalam, melainkan tampak seperti peti mati kuno yang hanyut dari pegunungan Ailau. Ketika seluruh keluarga masih bingung dan cemas, kakek justru tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Ini adalah berkah dari langit. Dewa air telah mengirimkan seorang istri. Cucuku pasti akan menjadi orang kaya raya di masa depan, jika memakai kata-kata ayahku sekarang." Pada saat itu, kakek sudah benar-benar gila. Sepanjang hari, dia hanya membaca buku rahasia Feng Shui. Isi pikirannya penuh dengan hal-hal aneh dan misterius. Kemudian, kakek menyimpan peti mati itu. Bahkan, dia meletakkannya di kamarnya sendiri. Sejak saat itu, nenek dan kakek tidur di kamar terpisah. Untungnya, tidak ada kejadian buruk yang terjadi di keluarga kami. Lama-kelamaan, keberadaan peti mati itu pun mulai dilupakan. Saat aku berusia 5 tahun, ayahku berencana punya anak kedua. Dia membujukku untuk tidur bersama kakek. Saat itulah aku baru tahu bahwa setiap hari kakek selalu memberikan persembahan kepada peti mati itu. Dan hanya beberapa hari setelah aku pindah ke sana, kakek